Halo teman-teman, buat kalian muda-mudi Buddhis di seluruh Indonesia yang punya rencana dan juga akan melakukan pernikahan secara agama Buddha, tapi masih belum menyiapkan syarat-syaratnya. Nah, ini aku udah catatin nih, udah ada beberapa catatan tentang syarat-syarat pernikahan untuk agama Buddha. Nah, langsung saja ya, aku bacain. Nah, yang pertama nih, buat pria dan juga buat calon mempelai wanita. Nah, yang pertama itu 2 lembar fotokopi KTP yang sudah dilegalisir dari kelurahan, dari desa kalian masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, 2 lembar fotokopi KTP orang tua atau wali nikah nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, 2 lembar fotokopi KK yang sudah dilegalisir dari kelurahan ataupun desa kalian. Nah, yang keempat itu 2 lembar fotokopi KTP saksi. Ya, saksi ya. Beda dengan orang tua dan wali karena dalam setiap pernikahan itu harus ada saksi nikahnya. Bisa keluarga besar kalian atau juga bisa rekan kalian atau mungkin tokoh yang kalian anggap mewakili menjadi saksi, itu bisa. Kemudian yang kelima ada 2 lembar fotokopi akta lahirnya, jangan lupa. Nah, ini yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan, ini kalian datang saja ke desa atau kelurahan dan minta. Apa aja itu? Yang pertama, 2 lembar surat keterangan lurah model N1, 2 lembar surat keterangan lurah model N2, 2 lembar keterangan lurah model N4, 2 lembar surat keterangan lurah model PM1. Nah, nanti datang aja ke desa atau kelurahan, kantor masing-masing kalian tempat tinggalnya, sesuai dengan KTP-nya masing-masing, datang, lalu minta. Nah, lalu minta, nanti akan diberikan. Nanti di sana akan ditanya beberapa pertanyaan terkait identitas kita. Dan jangan lupa kalau ke kelurahan sekalian bawa fotokopi KTP, fotokopi akte, fotokopi KK keluarga kalian. Jangan lupa ya, biar nggak bolak-balik. Nah, kemudian yang ke-10 ini syaratnya adalah 2 lembar fotokopi sertifikat kursus pranikah atau pra pernikahan. Nah, ini biasanya di beberapa wihara minta ya. Tetapi ada juga yang tidak mensyaratkan ini. Namun sebaiknya saya sarankan bagi yang belum pernah mengikuti semacam kursus pra pernikahan ini, sangat saya sarankan untuk ikut. Karena apa? Karena di dalamnya nanti kalian akan diberitahu banyak hal tentang persiapan pernikahan. Karena ingat, pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus ada persiapan mental, kemudian persiapan ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ke-11, ini adalah 2 lembar fotokopi sertifikat kursus dasar agama Buddha. Nah, ini bagi kalian yang belum pernah mengenal ajaran agama Buddha, disarankan untuk memiliki sertifikat dan pelatihan khususnya. Biar dapat sertifikat ini ada pelatihannya. Nah, tetapi kalau kalian misalkan sudah mungkin lulus pendidikan mungkin S1 agama Buddha dan lain sebagainya, tentu ini tidak menjadi persyaratan utama karena di tempat kuliah kalian sudah banyak sekali materi-materi ini. Jadi untuk syarat tentang sertifikat kursus pranikah maupun kursus dasar agama Buddha ini disarankan untuk menanyakan kepada para pandita masing-masing. Nah, jadi ketika nanti kalian mau nikah, tentu harus ada panditanya. Pandita ini bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Jadi yang pernah memiliki pengalaman menikahkan calon mempelai, datang saja dan konsultasi. Nah, bagaimana baiknya? Atau memang mungkin di tempat kalian ada yang tidak mensyaratkan, berarti lebih mudah. Oke? Nah, itu yang menjadi syaratnya. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kalian siapkan juga ya, yang perlu kalian berikan juga kepada nanti
panditanya, jadi yang akan menikahnya. Nah, biasanya akan diberikan formulir. Jadi formulir itu nanti di dalam satu form gitu, ada kertasnya, nanti akan diberikan oleh pandita kalian atau juga mungkin sekretaris wihara atau sekretaris pandita yang akan membantu menikahkan kalian. Nah, itu nanti akan diberikan satu formulir yang diisi kalian berdua, baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Nah, selanjutnya syarat lain-lain yaitu 11 lembar foto berdua. Jadi 11 lembar foto berdua, ukurannya berapa? Ukurannya 4x6 landscape ya, bukan portrait. Kalau portrait itu kan begini, vertikal. Kalau yang namanya landscape itu horizontal begini, kanan kiri, laki dan perempuan, posisi wanita di samping kiri pria. Jadi fotonya yang kiri adalah wanita, pokoknya intinya posisi wanita itu di samping kirinya pria. Nah, selanjutnya surat pernyataan beragama Buddha jika bukan agama Buddha, disetujui oleh orang tua dan diketahui oleh RT. Nah, ini biasanya bagi calon mempelai yang satu Buddha atau satunya tidak beragama Buddha. Nah, itu. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu fotokopi akta kematian jika orang tua sudah meninggal, atau fotokopi akta cerai apabila orang tua, janda ataupun duda, itu jika ada. Oke, kemudian yang kelima, akta lahir anak jika ada. Artinya kalau misalkan sudah punya anak gitu ya, jadi sudah pernah menikah dan punya anak, itu berarti perlu juga dilampirkan akta lahir anaknya, kemudian menikah lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang tidak kalah penting, kita sebagai calon mempelai juga sebaiknya memberikan dana pemberkahan. Jadi nanti disiapkan kemudian untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini bukan pungli ataupun sogokan, bukan, tetapi ini ada dana. Karena dalam ajaran kita selalu disarankan untuk berbuat baik, salah satunya berdana. Jadi kita sudah dibantu, kita juga sebaiknya membantu orang lain juga kan, sama. Nah, kira-kira itu dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi video soal setelah syarat-syarat ini disampaikan atau diberikan kepada pandita kita yang akan menikahkan, kita juga akan nanti perlu dokumen yang akan diberikan kepada pihak catatan sipil. Kalau ini nanti untuk catatan yang diberikan kepada kepada pandita untuk membuat suatu dokumen pernikahan pemberkatan. Nah, tetapi beda lagi nanti untuk yang dicatatkan di catatan sipil atau untuk catatan negara. Nah, cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Namo Buddhaya.